para ahbab, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita menyambung kajian kita Hikam oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Nomor berapa, Pak? Oh, tadi saya kebet 80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-'arifuna idza busitu akhwaf minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Kita telah menerangkan pada bulan yang lalu bahwa al-bastu wal qabdu yakni minal ahwal. Dan ahwal itu la ta'ti illa ba'dal maqamat. Ahwal secara umum dibagi kepada dua, ada ahwal minar ruh wal ahwal minan nafas. Ahwal daripada kerohanian, spiritual, dan ahwal daripada nafsu. Dan sebelumnya kita berbicara tentang kenapa Allah memberikan basat. Basat itu kelapangan, keceriaan, kesenangan, rasa lapang, rasa enak, rasa senang, rasa suka. Qabd susah, rasa sempit, ya, rasa apa? Sumpak gitu. Itu selalu silih berganti dalam hidup ini. Itu disebut ahwal. Karena ahwal disebut, kenapa ahwal? Ya karena berubah. Berubah. Keadaan itu berubah-ubah. Orang tidak selamanya menangis. Ya. Seperti juga orang tidak selamanya tertawa, orang tidak selamanya sedih, orang tidak selamanya gembira. Ya, selalu berubah. Dan ahwal itu mauhibah, datang ya, kepada diri kita tanpa ada upaya kita. Namun tentunya ada hikmah ya, yang dibawa oleh ahwal itu, oleh ahwal. Maka selalu dalam dalam tasawuf penjelasannya ahwal sebaliknya dari maqamat. Maqamat adalah sifat yang sudah mantap, sudah stabil di dalam jiwa kita. Kayaknya ini matiin dah, berisik. Kenapa di dalam tasawuf ada istilah maqamat? Ya, padahal isi maqamat itu adalah sifat ya, mahmudah, sifat terpuji, atau yang disebut akhlakul karimah, akhlak mulia. Maka tasawuf identik dengan akhlak. Identik dengan akhlak, meskipun tasawuf bukan ilmu akhlak. Tasawuf bukan sekedar ilmu akhlak,
Ya, karena ilmu akhlak hanya pengetahuan tentang beberapa akhlak, maknanya dan perbedaannya satu dengan yang lain serta manfaatnya. Tapi kalau tasawuf berbicara mulai dari bagaimana cara untuk mendapatkan akhlak, menyiapkan jiwa untuk mendapatkan akhlak. Ya. Seperti mana ada yang menyebutkan tasawuf itu dulunya zuhud. Nah, persoalan manusia bukan perlu kepada zuhud saja, tetapi kepada akhlak-akhlak lain. Ya. Maka tasawuf membahas ya, semua akhlak dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Maka di dalam madrasah tariqat ya, akhlak itu dinamakan maqamat. Karena untuk mendapatkan akhlak itu tidak sekaligus ya, step by step istilahnya. Orang menjalani hidup dan perintah agama ini adalah untuk mengenal Allah, dan tidak dapat mengenal Allah melainkan sudah terbangun jiwanya, ma'rifatnya. Dan ma'rifat itu berdiri artinya terbangun, terbina. Ma'rifat itu, kerohanian itu apabila dia mempunyai akhlak ya, apabila dia mempunyai akhlak. Nah, tasawuf dalam rangka untuk bagaimana mendapatkan akhlak tersebut ya, sehingga kemudiannya dia mengenal Allah dan menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka dalam proses untuk mendapatkan akhlak, proses ini disebut maqamat ya, satu maqam satu akhlak. Kenapa demikian? Karena akhlak jika sudah Allah berikan ya, sifat mulia itu, sifat terpuji itu kalau sudah Allah berikan, maka ya, itu akan menjadi sifat kita ya, kita hidup dengan sifat tersebut. Maqam sudah sabit, la yataghayyar, tidak berubah. Namun ada ya, kondisi jiwa ini disebut akhwal ya. Akhwal, saya pun sering berpikir apa akhwal itu adalah emosional atau bagaimana ya. Sementara emosional dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai awatif ya, awatif ya. Selama dia memiliki jasad ini, tubuh ini, maka akan ada awatif. Adapun power gitu ya, awatif itu tergantung mana yang dominan di dalam jiwa itu, nafsu atau ruhani. Kalau nafsu maka awatifnya ya ikut nafsu, emosinya gitu ikut nafsu. Kalau rohani maka emosinya ikut rohani. Karena emosi itu kan definisinya hanya sebuah reaksi ya, dari dampak dari aksi yang terdapat di luar dirinya ya, suasana di luar kelihatan haru biru, sedih, sehingga dia timbul sedih gitu, sebagai ciri manusia yang hidup. Tapi kalau semata-mata hanya orang hidup dengan fisiknya, maka emosinya pun demikian. Awatif dari atop ya, atop kan ngikut gitu, ngikut keadaan di luar ya. Tapi jika orang hidup dengan rohaninya, maka awatifnya juga kuat dan ya.
Nah, apakah ahwal itu sejenis awatif? Namun definisi yang sering disebutkan di dalam tasawuf, awatif itu dia halun nafasnya, keadaan jiwa, keadaan yang berubah-ubah, seperti sedih, gembira, qabd gitu, al-basat. Sebelum ini hikmah mengatakan Allah buat kamu basat, kamu gembira, kamu senang, agar tidak senantiasa bersama al-qabd, kesempitan. Allah kasih kelapangan, kadang-kadang hati lagi enak gitu ya. Itu Allah beri ya, agar kita tidak selalu rasa sempit, jadi terus berubah, berganti. Dan Allah kasih qabd lagi juga agar tidak bergantung kepada basat. Di mana hikmahnya? Agar kita bergantung kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya, kalau orang bergantung kepada kelapangan, ya, kemudahan, nanti dia tidak menerima jika datang kesulitan, kesempitan. Ya. Dan kita memang sudah bergantung kepada kesenangan itu, maka kesempitan itu tidak boleh datang. Ya, boleh tidak boleh dia tetap datang. Ya, karena itu ahwal. Nah, mereka menangkap bahwa agar kita tidak merasa terpuruk dengan kesempitan dan tidak merasa bergantung dengan kesenangan. Semuanya Allah putar ya, keadaan itu. Nah, kemudian sekarang pengakuan orang-orang arifin menghadapi ahwal itu. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Justru orang-orang arif ketika dia mengalami basat itu lebih ditakuti ya, oleh mereka itu dibanding ketika ia dalam kesempitan. Ya. Jadi banyak dia takutkan. Kenapa di situ akhwafu minhum? Lebih ditakutkan dari mereka, yakni nafsu. Nafsu ini dia punya apa? Punya kehidupan sendiri. Nafsu ini Allah ciptakan dengan dengan sifat-sifat yang selalu anti kepada Tuhan ya. Itu nafsu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran kan cerita orang kafir di zaman Nabi. Bukan mereka tidak tahu Nabi ya, tidak tahu Sayyidina Muhammad itu Nabi. Apalagi orang Bani Israel itu mengertilah tentang Nabi. Wong dia setiap saat dia menanti kedatangan Nabi, dia punya tradisi. Jika Nabi mati akan datang Nabi berikutnya. Jika ini ada tenggang 500 tahun tidak didatangi Nabi, tetap apa, generasi demi generasi mereka itu menunggu-nunggu. Bahkan jualan-jualan orang Bani Israel itu ketika merendahkan orang Arab agar orang Arab itu mau tunduk bekerja untuk ya, kan ekonominya Bani Israel kan kapitalis ya, dia ingin menguasai pasar gitu di tangan dia sendiri, kelompok dia sendiri. Jadi kalau nakut-nakutin orang Arab, nanti lo datang Nabi gua perangin, mampus lo. Jadi ketakutan orang Arab itu muncul Nabi di Bani Israel, karena cerita itu pun orang Arab tahu. Tiba-tiba muncul Nabi dari pihak Arab. Nah disitulah menolaknya kaum Bani Israel
Dan salah satu motif Nabi pindah ke Madinah secara syariatnya gitu ya. Ya, karena orang Arab memang sudah menanti. Ya, meskipun sebelumnya hanya motif politik, ekonomi ya untuk membangkitkan Arab gitu. Tetapi mereka memang jujur ya ingin membangun peradaban bersama Nabi, peradaban manusia ini. Artinya bahwa nafsu itu tidak bisa ditolerir oleh kita. Ya, satu-satunya jalan ditarbiyah. Orang berapa kali mengalami dampak akibat buruk dari perbuatan nafsu, tetap tidak akan dapat mengambil pelajaran. Ya, umur hidup dia mesti lama-lama dia tunduk dengan nafsu. Sehingga ada yang mengatakan kalau kita pernah mati, ya, pernah dikubur, pernah ngalamin siksa neraka di neraka itu, kemudian dihidupin lagi, paling dia setahun atau berapa bulan, ya dia sadar. Setelah itu tidak bisa hidup, mesti dengan nafsu selama ruhnya tidak hidup. Udah lupa. Ada lagi yang mengatakan kalau dia melihat sebelah dunia ini tsunami, gempa, dia menyaksikan betapa kekuasaan Allah luar biasa. Mungkin hanya 2-3 bulan aja dia tunduk kepada Allah. Setelah itu membangkang lagi. Itu nafsu. Ya. Tidak ada jalannya melainkan ditazkiyah, ditarbiyah. Ya. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usaha dakwah pun ditawari oleh malaikat, bagaimana ini Taif, ya, saya hancurin aja. Nabi menjawabnya, tidak, aku ingin hari ini lapar dan aku berusaha kemudian ya besok kenyang. Maka disebut Rasulullah itu adalah sahibul maqamat, ya, pemilik akhlak. Dan memperoleh akhlak itu melalui proses hidup ini dan menjalani ya dinamika hidup ini. Jadi tidak mau langsung jadi, karena ada orang langsung pengen jadi wali enak ya. Ya. Masuk di gua 2 tahun dia zikir, keluar bersayap udah kan. Ya, sayap wali. Maunya pintas, nggak mau dia mengarungi hidup ini, problematika ini ya. Tidak ada wali melainkan dia melakukan hidup ya, sepenuhnya, jatuh bangun, hancur dan terus. Karena itulah yang membangun ya konstruksi jiwa rohani itu disebut itu makomat namanya, konstruksi. Makanya makomat diumpamakan seperti susunan batu bata membangun tembok gitu. Ya, satu-satu kan, nggak ada yang langsung brek, itu mesin salabim namanya, langsung drek. Ya, saya mesti satu pas dulu, baru gitu. Seperti itu. Yang disebut asasnya adalah at-taubah. Man la taubata lahu fala maqama lahu wa kaman la arda lahu fala bina lahu. Ya. Nggak ada jalannya nafsu itu ditarbiyah. Artinya mereka teori takhalli itu mentarbiyah nafsu itu. Baru kemudian bersamaan dengan itu akan tumbuh sifat-sifat kerohanian tahalli. Baru dia hidup yang disebut tajalli, dia sebagai jelmaan Tuhan yang sempurna. Maka disebut al-insanul kamil. Itu istilah saja ya. Istilah saja untuk menjelaskan perbedaan orang hidup dengan rohaninya dengan orang hidup dengan jasmaninya. Nah, orang-orang yang sudah arifin inilah orang-orang yang sempurna. Justru dia memandang ya bahwa ketika dalam keadaan lapang enak itu lebih dikhawatirkan. Khawatir kepada siapa? Kepada nafsu. Ya, bukan orang kalau wali sih udah nggak apa-apa, nyantai-nyantai aja belum. Ya, mereka sudah menang. Coba contoh orang yang menang, mempertahankan kemenangan itu lebih berat daripada ya mencapainya.
Ya. Apa juga kalau lagi ngebangun mas semangat, pas memelihara bangunannya itu yang susah. Agar tetap sama gitu kan dengan awalnya, tetap kokoh, bersih, indah gitu. Nah ini para wali makin tinggi, makin dekat kepada Allah, makin idtiror, makin rasa perlu dan takut kepada Allah. Ya, berbeda takutnya dengan kita juga takut. Takut enggak Allah bagi, bukan takut sama Allah. Nah itu nafsu. Ya. Maka di dalam tafsir Al-Jilani itu ketika membahas tentang Bani Israel, dia ngebahas nafsu aja. Dan nafsu ini sama, kita sama orang-orang Yahudi, Nasrani, orang kafir lah, orang yang tidak beragama, ateis sekalipun. Nafsu ya nafsu. Ya satu lawan. Ya, satu nusa satu bangsa. Ya, walaupun berbeda-beda tetap bersatu. Ya nafsu itu satu. Kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit sawo, ya, kuning, tetap nafsu itu satu. Nah kita ini kalau nafsunya belum dididik, sama munafiknya, sama kafirnya, nafsu itu memang itu sifatnya. Cuman casing kita ini muslim. Dalilnya kullu mauludin alal fitrah, kan itu. Tetapi kaifa abawaihi, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, dan mulai dari bapak yang membuat dia Yahudi, membuat Nasrani, buat nafsu mana nafsu sudah. Ya. Kita buktinya sembahyang nggak berhenti, alhamdulillah, tapi nafsu juga nggak berhenti. Ya. Gibahnya, marahnya, dengkinya. Ya. Katanya agama itu menjamin kebahagiaan, ternyata kita tetap menderita, ya karena nafsunya itu belum sembuh. Dan agama ini obat untuk kesembuhan nafsu. Ya. Nah orang arif yang hidup dengan rohaninya, dalam keadaan sempit justru dia lebih suka dibanding keadaan senang. Kalau senang dia khawatir dengan nafsunya, karena kesenangan, kemudahan itu ya, ada keserasian dengan tuntutan nafsu, hazzun nafas. Ada bagian kalau susah sama nafsu nggak mau, gitu. Maunya enak aja. Itu kan aliran hedonisme, itu kan aliran nafsuisme kan gitu. Nah maka al-arifuna idza busitu akhwafu minhum, yani min anfusihim. Dia takut kepada nafsunya itu, idza kubibu, dibanding ketika qabd, sempit. Karena basat itu sesuai dengan hawa nafs. Ya, hawa itu keinginan nafsu. Maka pada saat itu, ketika saat menghadapi mudah, mereka para arifin itu takut ya, terhadap nafsunya. Ya. Coba dalam dunia tarikat, apa nafsunya orang tarikat itu? Dia berzikir, dia membersihkan nafsu, ya, yaitu terjadinya karamat, ya, terjadinya khawarikul adat, terjadinya keanehan-keanehan pada dirinya. Itu nafsu. Ya. Maka orang bertarekat, bertasawuf yang al-faqir pahami bahwa ketika orang mulai tarekat itu mesti bersih daripada keinginan apapun. Ya. Karena ada keterangan begini, oh, nanti kamu akan datang ilhamat, kusyufat, sesuatu yang anwar. Wah, itu sebetulnya mah iming-iming ya. Ya, ada keterangan itu yang diangkat-angkat, padahal
di dalam situasi dan kondisi tertentu, ya, saya memandang tidak perlu orang-orang yang memimpin tasawuf itu mengangkat-ngangkat, ya, karomat-karomat itu, karena itu mula'amah lihawa an-nafas, ya, mulaim, klop, ya, dengan tuntutan nafsu. Apalagi semata-mata orang tarekat memang ingin aneh, wah itu ya, memang sudah aneh sebetulnya sebelum masuk tarekat juga, ya, sudah gila. Kalau zikir malam aja udah cuman ada pasir keratak-keratak di atas saja, apa deh? Ya. Untung bukan bom rudal Israel yang jangan kepengen ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Memang ingin Allah saja murni, itu sebetulnya tarikat. Nah, ketika orang mendapat satu pertolongan dari Allah, apakah itu maunah, karomat, kan rasanya apa ya? Apa? Mendapat kemudahan itu rasanya senang gitu. Itu mereka ketakutan jika Allah berikan itu. Apalagi itu disebut hal kan, bersifatnya wahbi, Allah berikan tanpa ada kasab kita. Tak ada orang berusaha kepengen sedih kan, nggak ada, kecuali acting di film barangkali, ya, supaya sedih bagaimana dia mikir. Kalau hidup nggak ada, itu datang begitu saja. Nah, itu hal namanya. Nah, ketika sempit, ya, itu lebih disukai daripada ketika lapang, senang, mudah, gitu. Jika ada kemudahan saja dia berpikir, ya Allah, apa ini? Ya, karena dikatakan ad-dunya darul ibtila. Ya, dunia ini memang tempat ujian, ya. Jadi yang kita prediksikan selalu hidup ini ibtila, darul gurur, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dinamika kehidupan ini adalah untuk menguji agar mendapatkan amal yang terbaik, yaitu amal ihsan, ahsanu amala. Kenapa? Karena sedikit sekali orang yang la yaqifu ala hududil adab fil bast illa qalil. Karena tidak ada yang bersikap etis, beradab, ya, ketika dalam keadaan lapang kecuali orang-orang yang sedikit. Ya, wa qalilun min ibadi asyakur. Ya, sedikit itu. Nah, wali itu berharap menjadi orang yang sedikit itu. Ya. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, katanya. Doanya, ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang sedikit itu. Jadi ketika terjadi kemudahan-kemudahan, dia takut tidak termasuk orang yang sedikit itu. Ya. Karena orang yang sedikit itu orang yang beradab. Dia takut tidak beradab kepada Allah, maksudnya. Nah, beradab kepada Allah, apapun yang terjadi, kita menyikapinya adalah menyikapi Allah. Ya, dikasih ini sabar, dikasih ini syukur, dikasih ini ridho, dikasih ini ikhlas, dikasih ini qanaah, dikasih ini. Jadi itulah muraatul adab, memelihara adab kepada Allah. Ketika salat ya khusyuk, ketika ini ya itu adab. Ya. Dan ketika dalam keadaan mudah, senang, ini nafsu ini punya bagiannya di situ. Takut, ya, ini malah sebagai sebab untuk mendominasi, ya, nafsu menjadi dominan kembali.
Gitu. Mereka mengatakan sehari-hari yang saya hadapi ini nafsu, karena ada aduik nafsu ka baina jambaik. Musuh besar yang kita hadapi senantiasa itu nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini, baina jambaik. Dikatakan dalam kitab Lataiful Minan, basat itu memang mazallatu aqdamir rijal, ya. Basat itu memang orang-orang aulia, orang yang punya maqamat. Bagaimana tidak, orang mereka dikasih apapun oleh Allah, dia mampu, dia kuat rohaninya, ya. Jadi enak aja. Nah, maka mereka sering bercerita bahwa tingkat yang paling tinggi itu udah nggak ada enaknya hidup. Enaknya enggak enaknya enggak, itu gimana ya? Ya. Akhirnya coba mereka terangkan kepada kita, seperti orang, ya, suami istri tetapi yang udah berumur, kakek-kakek, nenek-nenek udah umur 70 tahun, 80 tahun duduk berdua, ada enaknya gitu. Katanya begitu rasanya. Kita juga masih muda ya, belum tahu. Tapi sama bininya, kakek-kakek juga duduk sama bininya. Kalau sama perawan ngeter lagi. Hak itu jangan dianggap itu, ya. Saya punya keluarga, ibunya meninggal, bapaknya duda kan, udah tua, pengen kawin lagi, anak-anaknya pada marah, ngadu ke saya, kata dia mah, papa kawin lagi. Ngapa emang? Lantar mama katanya gimana? Dikubur bagaimana? Suruh mati bapak lu, kawinin. Ya, hak coba orang, ya, itu agama menghargai nafsu itu, ya, Nabi yang mengatakan. Kawinin yang punya bapak belum ditinggal bininya, kasihan sendirian kengeringkuh aja, ya. Ya artinya kan ketika pengantin baru kan kita nggak nempel aja udah setrumnya masih tinggi itu. Kalau udah pengantin lama nggak ada rasanya, ya. Udah nggak, ya yang nggak lama banget, yang udah rada lama juga udah kurang duduk udah adem aja, ya. Gitu. Nah seperti itu, dikasih musibah, dikasih anugerah, nggak ada rasanya, udah begitu. Itu baru itu wali itu. Ya, ada di dalam Tauhid Arsalan mengatakan manil tazza bimusibatin fahuwa maujud, katanya. Orang yang menikmati musibah, merasa enak itu musibah, itu masih belum fahuwa maujud gitu. Ya, itu masih belum fana gitu. Dia masih ada pengakuan dirinya. Padahal dikasih musibah, ya, paling nggak kita mampu menahannya, itu udah bagus. Ini mah enak, udah musibah itu udah enak. Itu juga. Jadi udah nggak, yang benar itu stabil, itu udah nggak ada rasanya. Artinya dia tahu itu musibah, dia tahu itu ahwal sedih, dan dia tahu itu Allah yang memberi. Ya, misalnya kena musibah, Nabi menangis kan, sedih. Dia tahu itu sedih dari Allah. Ya, itu anugerah. Artinya dia jiwanya di atas itu, ya, mengatasi kesedihan itu. Kalau kita kan memang tenggelam hanyut dalam kesedihan, sampai kita ngikuti kesedihan itu nggak berujung, ya, kesedihan, ketakutan, ya. Mereka tidak. Katakanlah ada orang pemberani kan, ya, saya punya
Ya saya tidak banyak orang seperti itu. Saya punya abang punya sifat berani. Saya melihatnya berani, nggak ada takut gitu. Berani itu benar-benar nggak ada takut. Misalnya berantem biar dihantamin ratusan orang di belakangnya, dia mau memukul orang aja udah yang dipukul. Sama sekali nggak ada takut, itu nggak kenal gitu. Soalnya takut itu ya, orang yang belum pernah bertemu lah. Ya. Artinya seperti itu kondisi mereka itu ya, kepada perubahan basat dan ahwal. Itu. Tapi kalau orang yang ketakutan itu, waduh, gimana ini? Enggak, ya. Dihantui terus, dihantui ketakutan terus. Itu. Dan dia tidak bisa mengatasi ketakutan itu. Nah, mereka yang rohaninya tinggi, maka dia dapat menguasai ketakutan, menguasai harapan, menguasai kesedihan, menguasai kesenangan. Ya, dia tidak larut seperti yang hikam sebelumnya. Allah tukar itu sedih dan senang itu adalah agar kita tidak bergantung kepada semua itu. Bergantunglah. Karena orang yang sudah bergantung kepada Allah, maka dia boleh mengatasi. Namun dia tahu ketika Allah beri kemudahan, nah ini apa ini? Takut, khawatir, nafsunya ya kuat kembali, dominan kembali. Kalau kita memang ingin melewati kesusahan supaya dapat kesenangan tanpa batas, ini kan nafsu itu. Susah baik gua, padahal udah senang itu. Akhirnya begitu. Makanya jika orang memandang ya seperti yang Imam Ibn Athaillah, nggak tahu saya sudah lewat atau belum, lupa. Ya, orang jika sudah melihat bahwasanya ketika Allah tidak memberi dia gembira, ya, maka ketika diberi pun dia gembira. Maka sebenarnya orang yang hidup dengan rohani gembira selamanya dalam keadaan apapun gitu. Kenapa dia ingin qabd? Padahal kan kita takut, tapi dia ingin. Karena dia memandang setelah qabd itu basat. Jadi orang yang memiliki rohani ini ketika dia sempit, susah, rohaninya melihat jauh ke depan. Abis ini ya ntar juga senang lagi gitu. Nah maka dia tidak larut dengan kesusahan itu. Nah ketika dia dalam kesenangan, dia ketakutan. Ada apa ini? Juga tidak larut dalam kesenangan. Namun ada catatan sendiri untuk kesenangan ini, kemudahan ini. Hati-hati dengan nafsu. Karena banyak yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau susah mah, orang yang gak kenal Allah juga begitu dikasih susah, itu tiba-tiba nyamperin Allah. Batinnya, ya Allah, hambamu. Waduh, mulai dong ngomong hambamu. Ya, berarti susah itu indah. Ya. Saya melihat ada anak muda di kampus saya kerjanya tawuran aja. Nggak tahu tabrakan motornya sampai pecah ini. Kakinya juga pada bengkok udah. Ya, bawa ke rumah sakit. Saya ngejenguk. Dulu bocah kagak sembayang itu. Kagak sembayang, kagak bisa kali sembayang. Ya, begitu saya ngejenguk ke rumah sakit, itu di pinggir mejanya ada tuntunan sholat 5 waktu. Coba itu kan anugerah itu kan, musibah itu. Ya, saya lirik udah. Nah, baru yang kedua kali saya tambahin buku-buku doa. Nangis. Coba dulu kalau sebelumnya tuh saya kasih buku doa. Ya, saya kasih buku nangis. Terima kasih Kiai, terima kasih. Ya. Jadi yang dilihat adalah adab kepada Allah ketika senang.
idza basat. Itu orang arif ya. Orang arif karena dia mampu mengendalikan nafsunya. Kita mau kesono kemari nyari senang aja. Seolah-olah kesempitan, kesusahan itu mau diusir. Ya. Kalau pernah bersama mau dicerai talak 3 dan jangan kembali lagi. Ya. Nggak bisa. Justru itu punya hikmah. Orang yang hidupnya udah di atas akal, yaitu rohani, malah dia lebih suka kalau dalam keadaan susah. Ya. Maka para wali itu nyari yang susah-susah mulu. Ya, yang bapak-bapak kita ini nggak bisa, dia cari susah itu. Punya bini 4 itu susah pak. Ya diomelin mulu, susah banget itu. Ini yang saya maksud nih. Wa qala radhiyallahu anhu terus, albastu ta'khudhun nafsa minhu hadzaha. Udah kita terusin aja. Basat, dari basat itu nafsu mendapatkan bagiannya. Dari kesenangan, kemudahan, kelapangan, nafsu itu ada komisinya di situ ya. Ada bagiannya. Ya. Maka nafsu itu kan, saya berat ketika menirukan keterangan para aulia itu dalam buku-buku tasawuf. Mereka mengatakan selama kita belum ma'rifat, ibadah dari kecil sampai kapanpun dengan ilmu yang banyak dan amal yang banyak mesti dilakukan dengan nafsu. Itu sebab masih ada obsesi kita ingin dilihat, ingin dipandang, merasa, ya karena masih ada itu, maujud, kita masih ada. Dan itu bukan sesuatu yang salah, memang itu sifat nafsu. Seberapapun banyaknya amal itu dengan ilmu yang cukup luas, tetap aja nafsu. Bahkan kesulitannya orang yang alim dan banyak amalnya ketika sudah menjadi hijab, ya, itu ngebersihinnya susah karena udah melengket hijab itu dah. Saya dulu berpikir lama di perkataan artinya para murabi itu. Jika aku diberi pilihan 2 orang, katanya, ini orang bodoh tapi beradab dan hanya punya nafsu syahwat. Ini orang alim dan ahli ibadah tapi tidak ada adab dan dia punya nafsu ghadab, nafsu murka. Murka itu nafsu takabur, ujub, ya, merasa besar, merasa baik, merasa. Jika aku diberi pilihan ini, aku pilih yang bodoh ini karena dia syahwani, bukan ghadabi. Itu kan berarti menunjukkan pengalaman mereka bagaimana untuk membangun nafsu itu, membangun rohani itu. Ya. Hijab mana yang ya, syahwani itu artinya ya pelaku dosa, ya, mencuri, minum, berzina, apa itu syahwani. Ya, tapi takabur, ya, di dalam agama di bagian tasawuf, ya, yang memandang perkara-perkara seperti ini. Di luar itu tidak. Ya, dia melihat agama itu jika tidak melakukan perintah Allah, melanggar, ya, tidak melanggar larangan Allah dan melakukan perintah, selesai. Dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan tidak sampai kepada Allah, artinya tidak membangun jiwanya, rohaninya untuk menjadi hamba. Bahkan dia adalah Firaunnya. Ya. Itulah yang disebut dalam hadis itu, artinya amanah yang tidak bisa dilaksanakan, amanah yang tidak dapat dipikul kecuali oleh manusia, amanah robbaniyah. Ya. Allah mau memberikan, mau menunjukkan semua dirinya, itu tidak mampu alam kecuali manusia. Maka dikatakan al insanu kulliyatullah la juz'iyatuh.
Manusia itulah yang menerima amanat semua sifat-sifat Allah untuk mengenalnya. Karena mengenal Allah adalah melalui anugerah sifat Allah yang ditajalikan kepada kita. Dan itu hanya manusia. Nah, maka al-basat ta'khudhu an-nafsu minhu hadzaha. Ada hazzun nafas. Ada bagian nafsu dari ibadah kita, dari ilmu kita, dari amal soleh kita. Dan kita ini sejak kecil sudah memberikan, mengenyangkan, memuaskan, menggendutkan, membesarkan nafsu dengan semua amal kita. Ya. Itu yang tidak disadari oleh orang atau umat Islam ini. Jika tazkiyatun nafs, maka baru apa? Sebetulnya tarekat itu, takhalli itu apa? Itu takhalli itu membersihkan kesan bekas nafsu itu. Ya. Maka orang ini sering saya cerita ini, saya pikir ini satu ya, artinya apa ya? Ya pengetahuan lah yang perlu kita ketahui. Kenapa orang ketika masuk tarikat akan mengalami rasa hampa yang kosong, hilang gairah seolah-olah. Kenapa? Karena tarekat itu ya untuk menundukkan nafsu. Yang katakanlah dari apa yang dilakukan dihalang nafsu untuk mendapatkan bagiannya, semuanya untuk Allah. Kan itu. Tarekat itu adalah sidqut tawajjuh. Tarekat itu adalah bagaimana memperbaiki orientasi tujuan hidup kita untuk Allah sahaja. Nah, ketika arahannya begini, maka berarti nafsu ini alamat kolaps. Dia tidak mendapat bagiannya. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, tidak lagi nafsu mendapat bagiannya, hilang kenikmatan itu. Sholat adem baya gitu. Coba kita sholat dewekan di kamar kan adem. Coba sholat depan orang, apalagi depan mertua. Ya. Kiai tiap hari ditonton muridnya sholat, itu nafsu. Ya. Udah penghebatnya dewek kan dia itu. Dan dia menghitung kedekatan Allah itu dari jumlah ibadah yang banyak dilakukan. Ya dibanding kita mendingan kiai juga ya. Ada ilmu. Ini mah cerita mereka yang tinggi itu. Untuk mencapai arifin itu. Nah, takhalli, tazkiyah itu menyuci itu. Berat itu. Coba Imam Al-Ghazali ketika masuk tarekat, apa simbolik yang diberikan oleh gurunya pertama kali? Cuci kotoran itu, sapu kotoran itu. Dia datang, ya saya, ya khudni, jadikan ambillah aku menjadi muridmu seperti adikku. Adanya Imam Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, sudah lebih dulu dia bertarikat. Maka apa kata Syekh An-Nasaj? Sapu kotoran itu. Biasanya di depan rumahnya nggak ada kotoran, itu ada kotoran. Kotoran binatang apa kali. Akhirnya Imam Al-Ghazali pakaiannya mewah. Ya, kena kesayangan raja. Dibuka bajunya, tidak dengan bajumu sekalian,
Ya. Menyapu kotoran itu sudah merubah jiwanya Imam Al-Ghazali. Maka kategorinya sudah, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ya. Seperti juga Imam Sya'rani kan begitu masuk ke gurunya apa? Boleh nggak kitab kamu semua dibakar? Dulu. Ada jalan lain, ada jual. Dia mikir bagaimana saya berpuluh-puluh tahun ngumpulin kitab, ya, sudah jadi mujtahid mutlak tiba-tiba disuruh dibakar. Ada jalan lain nggak? Ada, jual aja. Udah dijual. Pulang ke gurunya, sudah dijual. Uangnya mana? Di rumah. Ambil, serahkan ke saya. Waduh, rupanya pengen duit ini saya, gitu. Ya. Ya, itu nanti juga duit itu mikir beli lagi, gitu. Atau ya, nah sini, ya. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Karena mereka jujur ingin membangun rohani. Itu. Ngajinya cuma sebentar doang, sebegitu doang tuh ngajinya langsung selesai. Kita kayaknya 4 kali hatam juga nggak selesai-selesai, masih urusan nafsu. Ya. Nah itu bahkan Imam Al-Ghazali memilih kemudian khalwah sebagai cara pintas bagi dia untuk yadkhulu biha ila medani fikrah, yani as-sair al-haqiqi ila Allah ar-ruh. Nah ini, maka al-basat ta'khudhun nafsu minhu hazzaha. Kenapa? Biwujudil parah. Sebab ada kegembiraan itu. Ya. Ada kegembiraan itu. Wal qabad la hazza lin nafsi fi. Sedangkan dalam kesempitan, kesusahan itu tidak ada bagian nafsu di situ. Nah, maka hanya rohani yang melihat bahwa kesempitan, kesusahan itu indah. Ya, kalau mata, pikiran, nafsu itu tidak melihat itu. Kenapa? Karena Allah tidak ada sifat yang tidak indah sehingga menjelmakan ketidakindahan, tidak. Wa biyadihil khair. Mereka mengerti bahwa di balik kesusahan ini ada anugerah yang dipersiapkan. Kalau bahasa orang sini, orang bintang di TV-TV itu kalau ngomong penceramah, skenario Allah lebih apa gitu ya, ya pakai skenario gitu ya. Apapun bahasanya, jiwa itu mengenal tentang fitrah itu, kebaikan itu. Apa yang dibahas oleh tasawuf itu fitrah orang. Akal sehat itu paham, jiwa yang bersih itu ngerti. Tetapi masalah makom ini, masalah sifat kebaikan ini sesuatu yang abstrak. Kalau orang punya juga nggak ada cirinya. Apa cirinya orang arifin, apa cirinya orang wali? Nggak ada. Ya, wah kalau wali misalnya istrinya 4, dukun juga banyak yang 4. Ya, bukan ada yang 10 di Madura itu. Ya, bukan 4 lagi kan, bukan. Apakah cirinya bersorban? Pengusir jin juga banyak pakai sorban. Bukan, nggak ada cirinya, nggak ada. La ya'riful wali ilal wali. Cirinya adalah dalam sir jiwa itu. Jika dia punya, maka dia kenal kepada yang punya. Kalau enggak kenal. Ya, karena ditutupi oleh sifat basyariah. Nah, kecuali orang yang ingin Allah, itu akan terkoneksi ke rohani itu. Ya. Dia tidak peduli keadaan basaria gurunya, tapi dia melihat selalu positif. Karena dia ada yang dia ambil dari jiwa itu. Ya. Ini semua cerita ini ada di dalam hikam ini. Ya.
maka qabadlah hazzalin nafsi fihi. Ini hikam ini artinya menjelaskan bahwa memelihara adab di saat senang, lapang itu bukan perkara mudah. Ya. Oleh karena itu sebelumnya dikatakan la yaqiful adab. Ya. Illa qalil, hanya sedikit orang yang bisa beradab. Lain qabad, kalau qabad mah ya tadi jangankan wali ya, siapapun. Kalau dalaman qabad dan nafsu ninggalin kita, ketika ninggalin kita kan naik itu rohani. Ya Allah, hambamu, ya tolong ya Allah, begini amat sih. Itu udah mulai begini amat. Nafsu nggak nikmat itu. Lah musibah sama kata nafsu, bagaimana nikmatnya? Ya, seperti setan lah, orang ketika sudah terjerumus ketawa ketiwi kan setan, baru nyesel. Begitu juga nafsu. Gitu. Nah, orang yang hidup dengan rohani lah, dia ngerti bahwa di belakang musibah, dan mereka tidak takut itu karena memang harus dia lalui dan memang berlalu. Ya. Dan memang akan berlalu. Tidak mungkin selamanya. Artinya tidak ada sesuatu yang abadi. Basat itu akan hilang seperti mana qabad itu akan hilang. Namun setelah enak pasti nggak enak. Ya, setelah nggak enak pasti enak. Maka orang yang memandang ketika tidak enak qabad, melihat kepada setelah itu, maka nggak enak ini jadi enak. Nah begitu datang enak, kan enak udah. Tapi ketakutan, tidak beradab, ya tetap enak. Tapi ketakutan, jadi dia tidak tenggelam di sini. Jadi artinya inilah yang disebut sa'adatun abadiyah, kebahagiaan yang panjang, tidak diubah oleh apapun yang terjadi di luar jika dia hidup dengan rohani. Coba orang dengan musibah takut, jangan sampai ya cukup gua aja yang ngalamin, lu mah jangan. Loh, berarti dia tidak mendapatkan anugerah di belakang musibah itu. Ya. Taib. Apa yang ditakutkan itu, apa yang menjadi bagian nafsu itu? Ya nanti ghaflah, lupa hak-hak. Ya. Allah yang mesti dipenuhi dan lain sebagainya. Atau bersyukur dan wa qala radhiyallahu anhu rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'atak. Boleh jadi Allah memberimu sesuatu dari dunia ini dan kelezatannya, famana'ak, tapi Allah mencegahmu, menghalangmu, tidak memberimu taufik untuk taat. Karena ya penjelasannya tadi, nafsu ini terangsang kembali nafsu itu kepada kemudahan-kemudahan itu. Ya, jika orangnya lalai, goplah, sudah dicuri oleh. Dan di samping itu syaitan kan memang masuknya kepada dunia, kepada harta, tahta, wanita. Ya. Nah ini warubbama mana'ak, boleh jadi Allah tidak memberimu kebahagiaan dunia itu fa'ataka, padahal Allah memberikannya. Tadi orang tabrakan sembayang gitu. Kalau nggak tabrakan nggak diberi sembayang sama Allah. Jadi hakikatnya itu Allah memberi. Ya, orang gagal kemudian lihat orang yang tobat-tobat itu, ya, gagal. Maka ketika ada metode, ya, untuk bangkit kembali dengan cara sodakoh,
Banyak orang yang gagal bersedekah untuk apa? Untuk maju. Ya mungkin di dalam kehidupan umum itu bermanfaat, tapi tidak dalam kehidupan tasawuf. Tasawuf itu melakukan apapun karena Allah. Ya, bukan sedekah karena pengen kaya, pengen bangkit lagi ekonominya. Ya, itu dakwah lil atfal, bukan dakwah lil rijal. Mata wa qala radhiyallahu mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika Allah telah membukakan pintu paham kepadamu tentang mana, tentang perkara Allah tidak memberi. Ini tidak memberi artinya tentang musibah, kesempitan, kesusahan. Jika Allah bukakan pintu paham ini datang dari kehidupan rohani yang disebut futuh. Ya. Jika sudah terbuka itu, maka justru dia melihat derita itu adalah kebahagiaan. Orang secara umum aja akal mengambil musibah membawa, sampai ada film dulu apa itu? Si Midun apa? Sengsara membawa nikmat. Ya, kalau orang sufi bukan sengsara membawa nikmat, sengsara itu nikmat gitu. Ya. Al-man'u ainul ato, lah kan itu artinya ain. Kalau ain makan al-man'u ainul ato gitu. Sengsara itu adalah nikmatnya pisan, pakai pisan itu. Ya, ya terserah mau pisan goreng, pisan rebus. Ya. Al-man'u ainul ato. Ini bagi orang yang putuh, artinya memandangnya dengan rohani itu putuh. Kalau pandangan mata, akal nggak ketemu. Kenapa? Objek mata, akal itu benda di dunia ini. Sampai mati juga nggak ketemu. Ya. Itu para wali ya, orang sufi meyakini bahwa ruh punya mata. Dan ruh ini adalah nur abstrak, gaib. Gaib artinya goba anil akli wal idraki wal hawas. Tidak dapat dilihat oleh mata dan pikiran serta indera ini, tidak. Itu gaib namanya. Yang melihat gaib ini ruh. Jadi ruh itu melihat, gaib itu melihat. Tapi kan bendanya tidak bisa dibuktikan oleh akal, oleh pikiran, oleh mata. Nggak ada. Bagi dia tidak ada. Memang ruh yang melihat. Makanya di dalam definisi ihsan itu, anta'budallah ka'annaka. Ini ada beberapa ulama sufi berbicara tentang keanakannya doang. Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini seolah-olah ini bagi pikiran dan fisik ini, indera ini. Coba orang semua sholat kemana? Dimanapun dia berada arahnya kemana? Ke kiblat. Kita kan menyembah Allah, diseolahkan ke situ, tapi bagi batin Allah. Makanya ketika di laut nggak tahu di mana arah, udah mana saja. Ya, nggak tahu di mana kiblat ini, nggak ada gelap, tanda-tandanya nggak bisa dilihat. Udah di mana aja kena. Yang penting ini menghadap ke Allah. Nah, kalau agama tidak diterangkan itunya, ya. Nah, fikih itu bukan bagian, bukan kapasitas dia menerangkan bagaimana kalau lagi nggak ada. Tapi kudu diterangin karena nggak ada nanti takut nggak sembahyang. Gitu. Ini ka'anna kataroh. Kita berinteraksi dengan manusia ini batin, ya Allah. Tapi di mana? Di mana Allahnya itu? Di situ dia orang. Ka'anna katarahu Allahu pinnas. Sudah. Jadi setiap hari mereka itu melihat Allah yang dipandang dalam seolah-olahnya di surahnya ini.
Itu sebab mereka mudah memaafkan, mudah melupakan, dan tidak memprediksi bahwa itu dari engkau, semuanya dari Allah. Ya, itu ka'annaka. Artinya bahwa ru'yatullah min kibalir ruh hakikiyun. Ya, seperti orang melihat tabrakan. Coba apa kesimpulan mata dan pikiran? Ya. Dan ketika dia mengambil hikmah, di mana itu ngebaca hikmahnya? Ada tulisannya hikmah. Ya. Kecuali udah sampai depan yayasan ini baru ada tulisannya Al-Hikmah Al-Aliyah. Ya. Kejadian dia tiba-tiba ngebaca, oh ternyata begini. Di mana itu membacanya? Itu hakiki. Nah, orang yang ma'rifat paling rendah dia melihat bahwa apa yang terjadi ini, perilaku alam semesta ini, manusia terutama, itu adalah infial min fi'lillah, apa? Perbuatan Tuhan. Bahkan yang lebih tinggi lagi, dia bukan melihat perbuatan Tuhan, asarnya, bekasnya, bukan. Dia melihat itu jelmaan sifat. Jadi ketika dia melihat kejadian apapun, yang dia baca itu nama Tuhan. Ar-Razzaq, Al-Wadud, Al-Qahar, Al-Jabbar, ya, sibuk dengan itu. Meskipun itu menimpa dia. Ya. Ar-Rauf. Ya. Bahkan yang lebih tinggi lagi, tahu apa maksud Tuhan. Ya. Jadi batin itu terus berinteraksi. Nah, Imam Ibn Arabi mengatakan kelemahan orang Islam, dia tidak punya komunikasi batin. Semuanya komunikasi itu dominan dari pikiran, mata, mulut. Orang kalau nggak dibilangin A, B, C, D dan tak, kagak paham. Ya. Kisah Imam Ibn Arabi ketemu seorang yang dikenal sebagai orang soleh, wali besar. Ya. Dia pun sebenarnya pada saat itu sudah seorang wali, tapi begitu mendengar ada orang soleh, dia mendatanginya dan bertemu. Nah, kemudian dia duduk di depannya dengan adab. Masing-masing tidak mau memulai pembicaraan karena ya, dia lebih baik mendengar, menunggu dari orang itu. Akhirnya kedua-duanya sepi, senyap. Ya. Lama berjam-jam dia diam. Ya, setelah itu dia minta diri pamit. Tapi kemudian di tempatnya masing-masing yang berbeda, dia menceritakan bahwa saya dinasihati oleh teman saya. Isi nasihatnya, ya, kagak ngomong apa-apa. Ya. Kayak kita hidup 24 jam sama bini kan nggak pernah komunikasi, tapi ngerti kan? Bini pengen beli gelang, bini pengen beli cincin, pengen ngerti itu, nggak ngomong lagi. Kalau sampai ngomong itu suami memang budak udah itu. Ya, sampai keomong udah diomong gak dibeliin juga. Ya, kita kalau nunggu musyawarah di rumah, habis waktu untuk musyawarah, untuk mengerjakan sesuatu yang ya, yang disepakati bersama tanpa ada musyawarah. Itu kan ada namanya komunikasi. Apalagi sekarang orang juga komunikasinya batin, duduk berempat diem semua. Rupanya chatting di WA di berdua. Bininya di kamar dalam, suaminya di ruang tamu. Keluar neng, ntar bang dikit lagi. Abang lapar ini. Tar, kalau makan duluan dah. Itu juga komunikasi batin itu. Ya. Itu sebab orang dulu nasihat sedikit saja, ya, sudah dapat makna yang banyak. Kita kalau belum 20 buku itu belum selesai itu, ya, belum paham. Itu juga kadang-kadang masih buyar lagi. Ya. Itu kelemahan komunikasi batin itu. Ya. Nah, itu kepada Allah mereka berinteraksi dengan
Semua yang dilihat seolah-olah itu oleh mata dan pikirannya. Nah, maka dia melihat musibah itu anugerah. Sampai Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan, turunkan musibahmu, jangan diangsur. Ya Allah. Kenapa? Karena dia melihat betapa besarnya di balik musibah itu. Ya. Itu bukan menantang Allah, dia kuat banget, bukan, dia ingin anugerah sebenarnya. Kita udah salah paham aja, boy lah, obong-obong wali ge, loh. Itu. Bukan, dia melihat anugerah karena Allah tidak punya apa-apa di tangannya kecuali khair. Sehingga dalam hadis itu dikatakan Allah itu tangannya kanan semua. Ya. Berarti tangannya begitu semua kanan. Ya, artinya kiri ya kanan, kanan ya kanan, artinya baik. Itu yang dikatakan. Ya, enak memang dari enak, enggak enak memang dari enak gitu. Kayak orang tua nempeleng dan nyubit keluar dari kasih sayang. Maka orang sufi selalu mengatakan hati-hati dengan orang salah, orang berdosa, orang susah, ya, karena enggak ada itu sebetulnya hakikatnya, semuanya anugerah. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainul ata. Yani sara al man'u ainal ata. Ya. Wa qala aidan, dan seterusnya, maka dijelaskan seterusnya itu al aqwanu zahiruha ghirratun. Apa ghirrah itu? Gurur, ya. Yang menjadi sebab orang apa gurur itu tertipu, tipuan. Alam ini tampilan kulitnya, zahirnya itu tipuan. Ya kayak cewek sekarang kan, ya maaf, bibirnya gede di atas juga dikasih lis-lisin jadi kelihatan. Ya, tipuan kan? Itu semua kan polesan namanya. Begitu digosok make upnya, enggak tuh ininya di atas jontor begitu. Ya. Dunia itu adalah tipuan, artinya kenikmatan, kebahagiaan yang sementara dan abadi. Sementara dan fana. Tidak abadi. Kalau mau abadi di benda, itu di akhirat, bukan di dunia. Ya. Mau punya mobil nggak rusak-rusak, nggak ngisi bensin, ya di akhirat. Di dunia mah ngehayal pengen punya mobil Mercedes, wah bahagianya. Menderita udah punya, Pak. Begitu rusak dandannya luar biasa, menderita. Mendingan mobil Kijang. Ya. Atau mobil carry dulu kan ya, rusak-rusak nggak apa-apa, banyak. Ya, kayak begitu itu kebahagiaan, hanya kebahagiaan indrawi saja. Ya mending. Ya, saya ada ngedengar orang ceramah humor tapi ada hikmahnya. Mendingan kebahagiaan indrawi katanya. Jadi kebahagiaan indrawi itu ngelihat orang punya mobil kita nikmati. Andaikan itu saya punya, udah nggak rusak-rusak itu. Kalau punya merusak, Pak, susah. Ya mendingan begitu saja, kenikmatan indrawi saja kita ya. Ngelihat istri orang cantik juga, andaikan, kan sudah, nggak ngomel-ngomel. Ya kalau udah jadi istri mah makin cantik makin ngomel. Ya itu ghirrah namanya, menipu. Wa batinuha ibrah. Tapi di balik itu banyak ibrah, ya, artinya hikmah, pelajaran yang diambil. Ternyata tidak ada yang abadi, dan bukan kebahagiaan, bukan kebahagiaan apa yang ada di dunia ini. Karena kebahagiaan itu dalam filsafat hidup pun tujuan terakhir
itu kebahagiaan. Ya. Artinya tujuan terakhir itu tujuan yang jika sudah tercapai udah berhenti di situ. Tapi coba orang hidup itu ya mengembara dan orang tidak pernah ada yang merasa bahagia. Karena dia menyangka bahagia itu ada pada dunia ini, jadi sedangkan dunia adalah ghurrah. Polesan doang. Hakikatnya tidak. Bahkan Nabi memanggil sahabatnya, mari sini, kepada bangkai kambing yang udah membusuk. Kata Nabi, lihat itu. Apakah si pemiliknya itu masih menoleh dengan bangkai busuk itu? Oh tidak. Begitulah nilai dunia di sisi Allah. Artinya dunia ini barang busuk yang dipoles gitu. Arti busuk barang yang rusak, panah. Panah ini kan hilang, panah nggak ada, ilusi. Ya. Cuman dicontohkan kepada yang busuk bukan dunia busuk, ini ciptaan Allah. Ya. Cuman itu perumpamaan. Artinya ya, kullu man 'alaiha fan, yani halik. Segala yang ada di muka bumi ini, dengan kata lain, kehidupan dunia ini sebentar, ya, sebentar hilang, nggak ada abadi. Jadi mengais kebahagiaan di situ tidak ada, tidak dapat. Orang katanya kalau sudah belajar bahagia, ya, udah belajar, aduh, bekerja di mana ini? Ya. Wah, kalau dapat kerjaan bahagia, udah bekerja pusing, karena masih jomblo. Kalau ada bini, apalagi bininya cantik, putih, ya, bajunya kuning, itu kan hayalan anak muda ya. Wah, kata orang Tambun, sampai mereneng katanya gitu. Nggak tahu apa yang mereneng itu. Begitu udah dapat, aduh, ya. Pusing. Berdua-dua aja. Kebahagiaan kita tidak sempurna. Ya, kalau tidak ada anak, lu kasih anak merutum. Ya. Rungsing udah hidupnya. Coba, kenapa dia meletakkan kebahagiaan di situ? Udah dapat, hilang, masih lagi minta yang lain. Berarti menipu. Kebahagiaan itu arti tujuan itu udah selesai di situ. Sampai kepada dia menyaksikan Tuhannya, mengenal Allah, memiliki sifat kerohanian. Udah nggak pengen apa-apa lagi setelah itu. Inilah baru kebahagiaan abadi. Dan itu agama yang membawanya. Nah, orang karena agamanya tidak dengan rohani, masih menderita aja. Ya. Udah jadi kiai besar juga masih menderita aja, karena jiwanya itu. Nah ini, ya, ini namanya zahiruha ghirrah, wa batinuha ibrah. Panapsu tangzuru ila zahiri ghirratih. Nafsu itu kapasitasnya hanya memang dapat melihat zahirnya itu, yang penipu itu. Itu haznya. Karena nafsu pun ilusif sebetulnya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati dia melihat kepada batinnya, pelajarannya, kepada keburukannya. Ya, rohani itu ngelihat dunia itu panah, manalayapan, apa yang di muka bumi ini nggak ada, ilusi, hancur. Gitu. Maka gambaran kebahagiaan itu selalu Allah ya beritahu di akhirat nanti. Semua di akhirat itu abadi. Bini juga abadi, Pak. Allah. Bini kita di akhirat itu berjumlah 700. Semuanya perawan. Dan kita hubungi berapa ratus kali pun masih perawan aja.
Kiai-kiai itu paling suka dengar bidadari. Ya nggak bisa nambah di dunianya nih bidadari. Jadi harapannya di akhirat kiai itu. Ya. Di dunia mah ya Allah udah bawel bau. Di akhirat artinya kita bicara tentang bahwa jika kita mengharapkan kebahagiaan yang dari benda di akhirat bukan di dunia. Artinya di dunia ini kebahagiaan apa? Rohani, jiwa nih. Jika ini jiwa baru, yang benda-benda tadi itu, ya, dia mampu mengendalikannya dan tidak terkena tipuannya dan dia bahagia. Gitu. Terakhir Pak, supaya selanjutnya itu judul lain ya. Wa qala radhiyallahu anhu, in aradta an yakuna laka izzan la yafna, fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika engkau ingin memiliki izz, ya, la yafna, izz yang tidak fana. Izz ini apa izz itu? Kemuliaan, keluhuran ya, artinya kemuliaan lah, kehormatan. Kan bukan dengan harta dunia itu tidak fana. Ya. Fana kecuali kemuliaan yang tidak fana baru izznya. Makanya innal izzata lillahi walil rasulihi walil mu'minin. Jadi izzah yang dimiliki Allah itulah yang diberikan kepada Rasul dan orang mukmin, yaitu izzah rohaniyah. Ya, ini baru kemuliaan yang abadi, yang tidak rusak. Tapi kalau kemuliaan dari harta dan tahta rusak, secara umum saja, ya, orang-orang bisnismen itu, orang-orang kaya, dia iri ngelihat para ustadz itu, para kiai itu kagak punya apa-apa, kelihatannya enak aja. Ya, tiba-tiba itu kiai mobilnya mewah sama bisnismen, dan kelihatannya tenang aja. Ya. Nah, bagaimana nggak tenang? Ke rumah, ke masjid, ke majelis, ke rumah, ke masjid, ke majelis. Keluar sedikit selamatan. keluar sedikit dari masjid selamatan. Maulid. Bagaimana orang yang berkutat di dunia itu jatuh bangun ya, seperti kehidupan belantara hutan, yang ngelihat kiai itu ya Allah enak banget itu kiai, tahu-tahu mobilnya mewah aja. Ya. Itu saja dia ilmu, amal itu sudah berbeda sekali. Bagaimana izzah ruhaniyah, nuroniyah, irfaniyah. Ya, dan itu miliknya para ustadz, para ulama itu. Ya, modalnya itu. Makanya banyak itu saya melihat ketika bukan ketika moneter, malah saya melihat sejak tahun 80. Saya dulu punya catatan, banyak orang bisnismen itu membangun yayasan Islam. Ya, kata saya, kenapa itu? Kenapa nggak dikasihin aja sama kiai? Kiai nih bangun, enggak, dia yang punya itu yayasan. Karena dia ingin menambahkan izzah itu tadi. Bahkan ada juga banyak saya perhatiin orang bisnis pengen bebesan sama kiai.
Ya saya ngalamin sendiri. Orang kaya ngelamar sama bapak saya, ngelamar saya. Tapi waktu itu saya kritis. Enak aja lu numpang. Saya berpikir begitu waktu itu tahun 88. Ya. Coba apa yang dilakukan orang kaya, melainkan untuk mempertahankan kedudukannya itu. Dia melihat itu kiai, keluarga ulama itu dihormati kan. Dia ingin mendapatkan itu karena intinya untuk kemudahan. Coba sekarang orang bisnismen nempel-nempel ustadz. Ya. Dia bikin itu manajemen ustadz, intinya ntar umroh haji aja. Ya. Ada jualan yang dijual sama jamaahnya ustadz. Ya. Ustadznya terkenal, sponsornya juga jadi kaya. Artinya mereka dekat-dekat ustadz tetap dunia. Gitu. Itu dari 88 itu saya sudah perhatikan. Ngapain orang kaya ngelamar? Kalau di Jawa kan keluarga ulama dengan ulama gitu. Ya sama-sama miskin kan. Dan orang kaya berarti dia ingin melihat status, menambah status sosial ganda itu. Ini dengan harta, itu dengan ilmu. Ya. Karena kan kedudukan ilmu di atas, kedua nasab, ketiga baru harta. Di bawah harta itu. Maka jangan kawinkan anak ustadz itu dengan orang kaya, mesti dengan ustadz juga. Ya. Karena kalau tidak, saya perhatikan pada bikin yayasan, terus nanti orang-orang alim, ustadz-ustadz suruh ngajar, tiba-tiba ustadz itu tunduk aja kepada orang kaya, dan itu makruh. Ya. Itu saya melihat. Nah, ketika baca buku tasawuf, orang sufi menyebutnya orang kaya itu jababiroh, orang yang sering melakukan sewenang-wenang karena hartanya. Gitu. Dan sahibul mal dan sahibul jah itu disebut jababiroh. Dan ulama mesti mempertahankan kedudukannya untuk tidak terhina oleh orang yang punya kedudukan dan punya harta. Iza in aradta an yakuna laka izzan, jika engkau mengingini memiliki izz yang la yafna, ya, kemuliaan yang tidak fana, tidak rusak, fala tasta'izzanna bi'izzin yafna, maka janganlah kamu mengambil kemuliaan itu dengan kemuliaan yang fana. Ya. Artinya kita melakukan apapun melihat Allah, bukan melihat sebabnya. Tetapi Allah yang menciptakan sebabnya. Kita berusaha apapun untuk mendapatkan apapun, kita mintanya kepada Allah. Ya, karena kalau bukan kepada Allah, selain Allah atau usaha yang keuntungan yang kita ingin capai itu, kalaupun kita tercapai itu akan hilang, tapi Allah, ya, tidak akan hilang dan tidak akan meninggalkan kita. Nah, oleh karena mereka tetap yang berpegang kepada Allah ini tidak akan fana, tidak akan hancur, tidak akan rusak. Itu. Nah, tetapi kalau dia mencari kemuliaan itu, ya, artinya dia hidup dengan dunia, hidup dengan kemewahan, hidup dengan kesenangan, tapi lupa dengan Allah, berarti dia bergantung kemuliaan kepada sesuatu yang fana. Dia melupakan Allah yang memberikan itu. Kan kita sering cerita para aulia itu melihat perkara saja, apa saja, ya, menghadapi kesulitan, dia larinya bukan ke orang dulu, tapi ke Allah dulu. Dia mengendarai kuda, kudanya binal, ngamuk-ngamuk, dia ikat, dia sholat dulu, dia perbaiki dulu hubungan dia kepada Allah, gitu.
diikat, lalu dia sholat, dia berdoa gitu. Ya Allah, masalahnya ini ada di mana? Ada di kuda atau di saya? Apakah kudanya ini engkau ubah jadi binal seperti itu, atau akunya memang tengah keadaan down ya, keadaan lemah sehingga tidak mampu mengendalikan ini. Kita kan terkadang seperti dengan istri, dengan anak, dengan kehidupan, terkadang kalau kita sedang down jadi berat, jadi besar itu masalah, padahal itu memang berjalan seperti biasa. Anak kecil kan memang begitu, terkadang kita kelihatannya berat, kitanya kan jatuh. Jadi bukan anaknya yang jadi sasaran, kita dulu perbaiki ya. Itu dalam kesusahan, dalam kesenangan juga sama. Jangan pernah kita merasa mulia, kuat dengan besar kesenangan ini, harta ini ya, kedudukan ini, tapi lebih kepada yang tidak rusak, yaitu Allah. Karena mungkin ini hancur, mungkin ini rusak, kita tetap merasa izzah, merasa luhur, merasa kuat ya. Bukan merasa, artinya ada rasa kekuatan di dalam diri kita. Kalau tidak, maka hidup ini terombang-ambing ya, oleh semua masalah, semua problem, enak dan tidak enak. Ini kan tutup daripada hikam yang sebelumnya, basat dan qabad, enak dan tidak enak, enak dan tidak enak. Berpeganglah kepada Allah, bukan berpegang kepada enak dan tidak enak ya. Karena jika mendapatkan keluhuran dari sesuatu yang rusak ya, itu tidak bisa dipertahankan, dia pun akan ikut hancur. Orang hancur di tidak enak, ya hancur di enak juga sama ya. Tetapi jika kepada Allah, dia tidak akan hancur dalam keadaan dan kondisi apapun. Itulah secara umumnya, terutama dalam perkara rohani. Jika kita mendapatkan kebahagiaan dari selain rohani, maka kemuliaan itu, izzah itu ya, tidak pernah kita dapatkan. Seperti yang tadi kita katakan, yang namanya kebahagiaan itu adalah tujuan terakhir dan tidak lagi ada tujuan setelah itu. Apabila sampai dan mendapatkannya, sudah berhenti di situ. Dan itu hanya ada pada kebahagiaan rohani ya. Baiklah, kita berhenti sampai di sini.